Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nico di channel Nico Sensei. Di mana channel ini saya akan membimbing kalian untuk belajar bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oh ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih ya buat kalian yang sudah ngikutin dan nyimak video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa sangat membantu buat kalian ya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi. Let's go! Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas untuk seri ketiga dari tenses, yaitu future simple tense. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai present simple tense, lalu past simple tense. Nah, future simple tense ini adalah seri ketiga atau seri yang terakhir dari simple tense sendiri. Masih ada banyak tenses yang lain, cuman di sini ada seri yang terakhir untuk simple tense. Jadi ada tiga ya, present, past, dan future. Oke, kita akan membedah bagaimana future simple tense itu bekerja ya, untuk apa. Oke, langsung saja kita mulai. Gunanya adalah untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu yang akan terjadi atau dilakukan di masa depan dan selesai di masa depan juga. Jadi future simple tense ini adalah kebalikan dari past simple tense. Kalau past simple tense itu kebalikannya, yaitu menerangkan sesuatu yang sudah terjadi dan selesai di masa lalu. Kalau ini yang akan terjadi di masa depan dan selesai juga di masa depan. Jadi fungsinya sama, cuman waktunya aja yang berbeda ya. Oke, yuk. Untuk bentuk positif, rumusnya adalah subjeknya dulu, diikuti will dan verb satu. Lalu untuk yang ada to be-nya, subjek, to be, yaitu am, is atau are, lalu going to, tambah verb one. Subjek, to be, going to, verb one. Itu untuk yang to be ya. Jadi selalu ada dua versi. Yang versi tidak ada to be-nya, kata kerja will kata kerja, dan yang to be going to baru kata kerja. Oke, langsung ke contohnya. Contoh untuk yang non to be ya, yaitu yang untuk yang subjek, will dan verb one. Contoh pertama, I will teach you how to play piano. I will teach, subjeknya I, tambah will, tambah verb one, yaitu teach. Aku akan mengajari kamu cara bermain piano. I will teach you. Jadi sesuatu yang akan dilakukan di masa depannya. Saya akan, will itu artinya akan. Oke, contoh yang kedua. The movie will start at 7 p.m. The movie, filmnya akan mulai pada jam 7 malam. Subjeknya the movie, tambah will, verb one-nya adalah start. Movie-nya akan mulai pada jam 7. Oke. Nomor 3. Mr. Harry will come to visit my house tomorrow. Mr. Harry will come. Mr. Harry akan datang to visit my house tomorrow. Jadi Mr. Harry akan datang untuk mengunjungi rumahku besok. Seperti itu ya. Yang keempat, we will have a dinner at the hotel tonight. Subjeknya we, will, tambah have sebagai verb satu. Have a dinner itu adalah satu kesatuan yang artinya kita udah pelajari di lexical verb kemarin ya, yang artinya makan malam. Kita akan makan malam di hotel malam ini. Jadi itu have a dinner itu satu set ya. Cuman yang basicnya adalah have. Verb satunya adalah have. A dinner itu adalah ini kata benda yang mengikuti yang kita belajar mengenai perubahan makna ya. Yang penggabungan antara lexical verb dengan noun. We will have a dinner at the hotel tonight. Gitu. Jadi cukup simpel ya untuk yang will dan verb satu. Lalu contoh berikutnya, sekarang yang pakai to be. Subjek diikuti to be, diikuti going to, dan verb one. Contohnya, Sarah is going to move to her new apartment next week. Subjeknya Sarah, to be-nya is, karena dia orang ketiga tunggal.
lalu ditambahkan going to, lalu verb satunya move. Sarah is going to move. Sarah akan pindah. Jadi to be going to itu juga artinya sama, artinya akan ya, akan melakukan. Sarah akan pindah ke apartemennya yang baru minggu depan. Oke, contoh yang kedua. I am going to take Japanese course next Monday. Subjeknya I, to be-nya am, going to plus take sebagai verb 1. Saya akan mengambil kursus bahasa Jepang Senin depan. I am going to take. Saya akan mengambil. Gitu ya. 3. Some students are going to join the scholarship program. Subjeknya some students. Some students berarti dia lebih dari satu. Murid-murid. Murid-murid berarti sama aja kata ganti orang ketiga jamak atau they. Mereka. Murid-murid jadi pakainya to be-nya are. Subjeknya some students, to be-nya are, diikuti going to, verb 1-nya join. Some students are going to join. Beberapa murid akan bergabung dalam program beasiswa. Scholarship itu beasiswa, gitu. Beberapa murid akan ikut atau bergabung dalam program beasiswa. Seperti itu. Yang keempat, he is going to buy some snacks at supermarket. He is going to buy some snacks at supermarket. Dia akan membeli beberapa cemilan di supermarket. Subjeknya he, to be-nya is, diikuti going to, verb satunya buy. Dia akan beli. He is going to buy. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini untuk bentuk positifnya. Lalu untuk bentuk negatifnya sekarang. Nah, negatifnya ini basically cuma ditambahkan not ya. Untuk yang non to be, subject ini tambahkan want ya. Jadi want itu sebenarnya adalah bentuk singkat atau bentuk percakapan yang digunakan lebih banyak di sehari-hari itu dari will not. Kalau aslinya secara teori itu subject diikuti will not itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau pakai kata will tambahkan not boleh. Cuman untuk kesehari-harian untuk bahasa percakapan itu banyak digunakan want sebagai alternatif dari will not, versi singkatnya lah. Subject want verb 1. Jadi want itu sama dengan will not. Kalau saya lebih prefer pakai want ya, lebih umum soalnya. Oke. Lalu yang pakai to be. Yang to be tinggal tambahkan not aja. Subject to be, not, going to, verb 1. Gitu ya. Tinggal ditambahkan not di antara to be dan going to. Di antara am is are dan going to diselipi not. Yang artinya tidak. Oke, kita masuk ke contohnya dulu ya. Untuk yang pakai want. Yang pertama. I won't tell anyone about this problem. Saya tidak akan memberitahu siapapun mengenai masalah ini. Subjeknya I, diikuti won't, verb satunya tell. I won't tell. Aku tidak akan memberitahu. Ya, cukup simpel ya. Sama, kata will tinggal diganti won't. Yang artinya tidak akan. Kalau will, akan. Oke, next. They probably won't come if the rain doesn't stop. Mereka kemungkinan nggak akan datang kalau hujannya nggak berhenti. Subjeknya subjeknya they, probably itu keterangan kata sambung, diikuti won't, yang artinya tidak akan, verb subnya come. They won't come. They probably come. Mereka mungkin tidak akan datang. Ya, oke. 3. She won't come to Jogja this week. Subjeknya she, diikuti won't, diikuti come. Dia tidak akan datang ke Jogja minggu ini.
Contoh yang keempat. The water won't boil at 60 degrees Celsius. Subjeknya the water, tambahkan won't, tambahkan boil sebagai verb 1. Air tidak akan mendidih. Boil itu artinya mendidih pada suhu 60 derajat Celcius at 60 degrees Celsius. Oke. Gitu teman-teman, jelas sampai bentuk negatif ini. Kalau masih bingung nanti komen ya di bawah ya. Oke. Berikutnya yang bentuk negatif yang pakai to be sekarang. Subjek diikuti to be, diikuti not, baru going to, lalu verb 1. Oke, yang pertama. I'm not going to buy a new phone unless it's broken. Subjeknya am, to be-nya subjeknya itu am itu adalah I am. Subjeknya I, to be-nya am atau disingkat jadi am, diikuti not, diikuti going to, verb 1-nya buy. I'm not going to buy atau I am not going to buy. Saya tidak akan membeli HP baru kecuali kalau itu rusak. Unless itu kalau bisa dikatakan kecuali kalau, ya, kecuali kalau. Saya tidak akan beli HP baru kecuali kalau itu rusak. It's broken unless itu kalau, kecuali kalau. Itu ya artinya ya. Oke, nomor 2. We aren't going to visit his house. It's too far. Kita nggak akan mengunjungi rumahnya, terlalu jauh. Jadi subjeknya adalah we, diikuti aren't, to be-nya adalah are dan not, disingkat menjadi aren't, diikuti going to, verb 1-nya visit. Kita tidak akan mengunjungi. We aren't going to visit. Ya, gitu ya. Nomor 3. I'm not going to play. I must finish my homework. Aku tidak akan main. Aku nggak akan main. Aku harus menyelesaikan PR-ku. Subjek to be-nya am atau I am, diikuti not, going to, play sebagai verb 1. Saya tidak akan bermain. I'm not going to play. I must finish my homework. Aku harus nyelesain PR-ku. Oke, nomor 4. She's not going to be at home tomorrow. Subjeknya subjeknya she, to be-nya is, tambahkan not. She is not atau disingkat she's not plus going to, verb 1-nya adalah be. Be itu artinya ada. Dia tidak akan ada di rumah at home tomorrow, besok. Dia nggak akan ada di rumah tomorrow. Oke. Ya, ini untuk bentuk negatif ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung masuk ke bagian terakhir yaitu interrogatif atau bentuk tanya, pertanyaan. Oke, rumusnya dibalik aja ya. Sekarang kalau bentuk tanya, itu will-nya yang di depan, yang disebutin dulu adalah will. Will, lalu subjek, lalu verb 1. Terus ada keterangan tanya di paling belakang. Will, subject, verb 1 itu basicnya gitu. Baru tanya. Kalau yang to be, sekarang kalau yang to be itu to be-nya yang di depan ya. Am, is atau are-nya tuh disebutin dulu. Am, is, are. Baru diikuti subjek. Baru going to, lalu verb 1. To be, subject, going to, verb 1. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh ya untuk yang pertama. Yang bentuk will dulu. Will diikuti subjek, diikuti verb 1. Oh ya teman-teman, untuk pertanyaan ini sebelum will, teman-teman boleh menambahkan kata-kata tanya seperti apa, kenapa, di mana, bagaimana itu ya. Kayak where, what, where, why, who, how, why, seperti itu ya. Yang kata-kata tanya yang sudah umum. Seperti yang di contoh nomor 1 itu, where will you go tonight? Kemana
kamu akan pergi malam ini? Kalau misalkan kita mau buang where-nya sih nggak apa-apa. Jadi, will you go tonight? Nanti kan artinya jadi pertanyaan beda. Jadi, apakah kamu akan pergi malam ini? Jadi kan itu kayak cuma pertanyaan yang dijawab ya atau tidak kan. Tapi kalau misalkan pertanyaannya pengen mengandung jawaban yang spesifik, kamu mau pergi kemana malam ini? Kan jawabannya tuh kan lebih apa ya, khusus kan ya, spesifik. Oh, mau pergi ke anu, ke bioskop, mau pergi ke mall gitu. Nggak cuma sebatas kamu mau pergi nggak malam ini? Cuma iya atau enggak gitu kan. Bedanya di situ. Tergantung mau yang ditanyain mau apa dulu gitu. Butuh jawabannya ya atau tidak atau lebih spesifik gitu. Baik, yang contoh kedua. Will you help me to clean this room? Will diikuti subjek yaitu you, diikuti verb one, help. Will you help me? Maukah kamu bantu aku membersihkan ruangan ini? Will you help? Maukah kamu bantu? Gitu. Nomor tiga. Will you come to my birthday party? Maukah kamu datang? Will diikuti you, subjek, diikuti come, verb one. Will you come to my birthday party? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Oke. Lalu nomor 4. Will Mr. Clark visit you on Friday? Will, subjeknya, Mr. Clark, verb one-nya, visit. Akankah Mr. Clark mengunjungi kamu pada hari Jumat? Will Mr. Clark visit you on Friday? Apakah Mr. Clark akan mengunjungi kamu pada hari Jumat? Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau will itu selalu diikuti ujung-ujungnya verb 1. Going to juga. Oke, lalu contoh berikutnya untuk yang bentuk to be. Yang bentuk to be itu to be-nya disebutin dulu ya. Am is are-nya di depan sendiri. Lalu subjeknya. Lalu going to. Lalu baru verb one. Oke, contoh. Are we going to visit Jakarta next week? Oke, di sini yang saya garis bawahi ya. To be-nya dulu yaitu apa? Are. Are. Baru diikuti subjeknya we. Lalu going to. Lalu verb one-nya visit. Are we going to visit Jakarta next week? Apakah kita akan mengunjungi Jakarta minggu depan? Ya, jadi pertanyaan yang sesuatu yang akan terjadi. Oke, yang kedua. Are you going to talk about this with your mother? Apakah kamu akan membicarakan hal ini dengan ibumu? To be-nya are, subjeknya you, diikuti going to, lalu verb one-nya talk. Are you going to talk? Apakah kamu akan membicarakan, talk about? Tuh. Oke, contoh ketiga. Is he going to stay here tonight? Apakah dia akan menginap di sini malam ini? To be-nya is, subjeknya he, diikuti going to, verb one-nya stay. Is he going to stay? Apakah dia akan tinggal atau nginap di sini malam ini? Oke, contoh terakhir. Ini pakai kata tanya ya, tak kasih. What are you going to do on Sunday? Apa yang akan kamu lakukan pada hari Minggu? Pertanyaan dulu. What, lalu to be, are, subjeknya you, diikuti going to, verb satunya do. What are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan on Sunday? Nah, kalau yang nomor penting kan pertanyaannya lebih spesifik ya. Kamu akan melakukan apa pada hari Minggu? Kalau misalkan what-nya saya buang, jadi are you going to do something misalkan on Sunday? Apakah kamu akan mengerjakan sesuatu pada hari Minggu? Itu kan jawabannya cuma yes atau no. Kalau saya tambahkan what, apa yang kamu kerjakan hari Minggu? Jawabannya bisa macam-macam. Oh, mungkin mau nonton TV, mau
misalkan mau olahraga atau mau apa itu bisa macam-macam gitu. Kalau ada kata tanya tambahkan nggak apa-apa di paling depan, tapi ya kalau nggak ada kata tanya ya to be-nya dulu, am is are gitu. Oke gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan belum jelas silakan komen ya di bawah ya, ada pertanyaan-pertanyaan apa atau saran yang kira-kira kalian teman-teman butuh untuk saya terangkan di sini. Semoga membantu ya teman-temannya untuk belajar tenses ini ya. Oke, terima kasih teman-teman udah ngikuti video-video dan follow subscribe channel ini. Semoga semakin membantu ya. Dukung saya teman-teman ya. Bisa like, komen, dan subscribe ya atau share. Dukung saya biar saya bisa mengajari kalian lebih banyak lagi materi-materi yang berguna tentang bahasa Inggris dan bahasa Jepang nanti. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya ya untuk konten yang baru. Oke, dadah.